Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Kak Andi, teman-teman sekalian di Koridor Ilmu. Nah, nggak kerasa ya, kita sebentar lagi akan menghadapi UTBK atau ujian tulis berbasis komputer ya. Nggak kerasa waktu tinggal sebentar lagi. Sekarang udah di pertengahan Februari. Nah, adik-adik sekalian, nanti UTBK itu akan diadakan di bulan Mei gitu ya. Jadi bentar lagi. Oleh karena itu kita perlu persiapkan dari sekarang. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan bahas tentang rumus hidrat. Nah, ini salah satu materi subbab dari stoikiometri yang jarang dibahas. Namanya adalah rumus hidrat. Oke, tapi sebelum itu silakan untuk like dan subscribe dulu ya teman-teman sekalian. Oke, baik. Nah, jadi untuk materi rumus hidrat ini, pertama kita lihat dulu rumus hidrat itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, bisa dilihat di sini adik-adik sekalian. Di sini ada contoh senyawa hidrat. Nah, senyawa hidrat itu apa? Senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat air. Gitu ya. Jadi itu namanya senyawa hidrat. Nah, contoh di sini adalah kalsium sulfat dihidrat. Dihidrat artinya dia mengikat dua air. Ada juga tembaga 2 sulfat pentahidrat. Artinya dia mengikat air sebanyak 5. Nah, biasanya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian yang ditanyakan dalam rumus hidrat itu adalah bagaimana cara menentukan jumlah angka yang ini. Nah, angka 2, angka 5 dan seterusnya ini yang ditanyakan dalam penentuan rumus hidrat gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa menentukan nilai rumus hidrat tersebut dengan gampang? Nah, saya sudah buat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu massa masing-masing dari senyawa. Nah, jadi untuk soal-soal hidrat ini biasanya nanti dipanaskan atau diuapkan. Jadi senyawanya diuapkan, nanti terurai menjadi senyawa tersebut dan air atau uap air. Nah, nanti kita tentukan tuh massa masing-masing senyawa tersebut. Kemudian setelah kita tentukan massanya, kita tinggal menghitung mol masing-masing senyawa tersebut. Nah, nanti kalau kita sudah dapat massa mol senyawa dan massa air, kita tinggal sederhanakan sehingga dapat perbandingan paling sederhana. Nah, jadi gitu ya. Caranya simple sekali. Oke, kita coba lihat saja contohnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada senyawa hidrat. Nah, sebanyak 226 gram kalsium sulfat XH2O, artinya X ini adalah angka yang harus kita tentukan tentunya. Dipanaskan sehingga semua air menguap sempurna. Jika setelah pemanasan terdapat kalsium sulfat sebanyak 136 gram, maka tentukanlah nilai X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat persamaannya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini dipanaskan sehingga semua air menguap. Berarti reaksinya seperti ini. CaSO4 XH2O. Nah, ini terurai begitu ya. Jadi kalau dipanaskan itu artinya langsung terurai menjadi CaSO4 dan H2O sebanyak X. Nah, jadi tetap konsepnya adalah disetarakan ya, reaksinya disetarakan. Karena di sini H2O-nya ada sebanyak X, maka di sini H2O-nya juga ada sebanyak X begitu. Kalau sudah, kita tinggal menentukan massanya masing-masing. Di sini adalah 226 gram. Kemudian ternyata setelah dipanaskan, kalsium sulfatnya itu menjadi 136 gram. Nah, artinya massa air itu berapa? Massa air berarti adalah 226 kita kurangi dengan 136 gitu. Nah, maka kita dapat menentukan massa dari airnya ya, massanya adalah 90 gram gitu kan. Ya. Jadi 136 ditambah 90 itu adalah 226 gram gitu ya. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di langkah kedua. Langkah selanjutnya kita menentukan masing-masing mol dari zat yang ada di produk saja. Jadi
zat yang ada di reaktan ini tidak usah ditentukan. Yang perlu kita tentukan adalah yang ini dan ini saja. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah nilai X ini kan. Nah, berarti kita hitung mol CaSO4. Nah, kita bandingkan dengan mol dari H2O. Nah, jangan lupa atau ingat kembali bahwa untuk mencari mol dari massa itu adalah massa kita bagi dengan MR ya. Nah, ini salah satu rumus dasar yang harus selalu kita ingat. Nah, berarti massa dari CaSO4-nya adalah 136. Nah, kita tinggal hitung MR-nya ya. MR dari CaSO4. CaSO4. Ca itu 40, sulfur itu 32, kemudian oksigennya itu kan ada 4. Kita kalikan dengan 16 ya. Berarti 40 tambah 32 tambah 64. Nah, ini dihitung nih. Berarti ini 72 tambah 64 ya. Berarti kalau kita hitung itu jadi 136. Nah, gram per mol. Wah, ini enak nih karena angkanya sama ya. Nah, kita bandingkan dengan massa dari air, mol dari air. Nah, massa airnya adalah 90 gram, berarti 90 kita bagi dengan MR air. Nah, air itu H2O, MR-nya adalah 18. Oke, akhirnya kita dapatkan di sini 1. Nah, kemudian 90 dibagi 18 itu adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, ternyata di sini perbandingannya sudah sederhana, yaitu 1:5. Oleh karena itu, maka nilai 5 ini adalah nilai X, gitu ya teman-teman. Jadi nilainya adalah X di sini adalah 5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, mungkin saja nanti perbandingannya adalah tidak berbentuk seperti ini. Misalkan perbandingannya adalah 0,2 berbanding dengan 0,4. Nah, ini kan artinya belum sederhana, maka harus kita sederhanakan dan pastikan bahwa yang di sebelah kiri itu 1. Berarti di sini adalah 1 dan di sini adalah 2. Maka yang 2 ini adalah nilai X-nya. Nah, gitu ya. Jadi caranya mudah teman-teman sekalian. Yang penting kita buat dulu reaksinya, tentukan massa masing-masing zat yang ada di produk. Setelah massanya kita tentukan, nah kemudian kita hitung mol masing-masing zat tersebut dan kita tentukan perbandingan paling sederhana. Gitu ya. Jadi ternyata tidak sulit untuk menentukan rumus hidrat. Oke. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian untuk pembahasan rumus hidrat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.